Halo, selamat sore para pemirsa. Kali ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan menggelar siniar dengan judul Salah Kaprah atau Salah Kita. Baik, mungkin kita perlu perkenalan dulu ya Pak Hero. Karena kan ini pertama kali ya. Oh, iya, ini iya. perdana kan kita. Oh, bagi saya ini perdana. Bagi saya ini perdana. Benar kawan-kawan. Jadi ini siniar pertama kami yang berjudul Salah Kaprah atau Salah Kita. Dan kami berdua menamakan diri sebagai duo Badas. Dua orang yang sedang belajar bahasa dan sastra. Tapi mungkin kawan-kawan perlu tahu dulu kenapa kok duo Badas? Ya karena dua orang sih. Panggilannya dulu mungkin kita pakai Cak atau Bang atau Bung. Kalau Pak itu rasanya terlalu, saya belum mau disebut tua Pak. Senior mungkin lebih parah lagi. Kalau pakai bro gimana ya? Oh, Tapi brosis. bro tidak masuk KBBI sih. Betul. Iya, tidak masuk. Tidak masuk Belum KBBI suruh, sih. ya. Tapi kalau emas itu Mas-mas itu kedengarannya seperti ya, seolah-olah kita ganteng gitu kan. iya. Padahal ya Opa mungkin ya opa. agak- Kalau opa gitu opa. Belum masuk ke KBBI juga sebenarnya. Mungkin lebih ke Cak aja kalau mewakili Jawa Timur ya. Boleh deh. Oke, Cak Hiro dan saya Cak Sandi. Oke. Baik, tadi sudah perkenalan ya kawan-kawan. Sekarang kita akan masuk. Apa sih yang mau kita bicarakan kali ini itu sebenarnya Cak Hiro? Di edisi perdana ini. Jadi sebenarnya kita buka dulu ya. Kenapa kok konsepnya salah kaprah atau salah kita? Ini sebenarnya kan obrolan ringan ya. Tentang kebahasaan, tentang kesastraan. Meskipun kita sendiri bukan orang-orang yang berlatar belakang sastra ya. Tapi kan ya namanya juga dua orang sedang belajar bahasa dan sastra. Jadi kita belajar ya semuanya. mungkin saja nanti suatu saat kita bisa undang seseorang Bisa. untuk kita tanyai, untuk kita uji pengetahuan sastranya, kemudian kita Mungkin lebih ke berbagi. dialog ya. Kalau uji kok, aduh. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diuji. Iya harus Kayak SIM gitu. Pakai siksa gitu. Iya. Tapi format kita hari ini salah kaprah atau salah kita bersama dua Badas adalah tidak terlalu resmi. Jadi kita berdiskusi kalau seandainya ada sesuatu yang bisa dipelajari oleh teman-teman di rumah atau di mana saja, ya silahkan diambil. Tapi sebenarnya tujuan kita adalah membicarakan sesuatu yang memang perlu dibicarakan tentang kebahasaan. Dan mungkin bagi beberapa orang mereka tidak sadar ya, Cak Hiro ya. Kalau mereka itu selama ini tuh bahasa ini atau kata ini tuh ya tidak apa-apa. Tidak ada apa ya, lumrah-lumrah saja dipakai gitu. Tapi ternyata tanpa disadari kita, bahkan mungkin saya juga ya Cak Hiro ya, itu sudah melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan atau kekurang tepatan dalam berbahasa yang sebetulnya dianggap itu sudah lumrah. Benar. Makanya salah kaprah tadi ya Cak Hiro ya. Iya. Karena bahasa kan kebiasaan. Betul. Ketika tidak diberitahu di mana letak kekurangannya atau letak kekeliruannya, itu akan dianggap sebagai kebiasaan, sesuatu yang dianggap benar. Oleh karena itu salah kaprah, kesalahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah Kebenaran. Betul Cak Hiro. Contohnya? Contohnya. Jadi ini tuh sebetulnya kami kali ini di acara Dua Badas ini memang sebetulnya berbicara tentang sehari-hari. Nah, sehari-hari ini saya kurang tahu ya, apakah kata ini itu masih dipakai sekarang. Tapi saya rasa masih dipakai ya Cak Hiro, kata mata keranjang. Ya, selama masih ada kaum Mendang-mending. Oke. Ya. selama masih ada kaum nggak ngerti ya, mata keranjang itu asosiasinya kan selalu ke laki-laki ya. Koreksi kalau saya Oh salah. iya, betul sekali. Ya kan? Apakah ada? Ini mungkin bisa komen di bawah ya kalau kalian atau kawan-kawan semua pernah ya tahu atau pernah mendengar gitu atau mungkin pernah mempraktikkan, ada nggak mata keranjang itu disematkan pada
selain laki-laki. Bukan Saya baru sadar. seksis ya, Ya. bermaksud seksis, tapi Betul. ini adalah salah satu kebiasaan. Salah satu kebiasaan, karena memang bahasa itu kan kebiasaan. Jadi pangkat-pangkat yang disematkan oleh sebuah kosakata itu karena terbiasa dipakai untuk merujuk ke objek tertentu, akhirnya dianggap sebagai itu melekat ke objek tertentu. Ya, Oke. ya. Baik. Jadi Ada apa kita membahas kali ini membahas ke mata keranjang. Yang tadi Bukan berarti kami mata keranjang ya. bukan. Ya nanti kita jelaskan. Iya, betul. Kenapa kami Jadi bukan mata keranjang. mungkin tadi sudah dibahas mata keranjang. Mata keranjang itu sebetulnya apa sih Cak Heru? Kalau mungkin ada yang tidak tahu. Kalau saya pribadi, kemudian kawan-kawan yang sering menggunakannya, itu mereka menganggap kalau mata sudah jelas ya. Ya, Pasti oke. penglihatan Mata. yang disasar. Asosiasinya Cak Heru. Asosiasinya adalah mata. Tapi kata kedua, Nah, ini yang sering kali disalahpahami. mhm. Jadi seolah-olah mata keranjang itu adalah mata dan kemudian ada objek yang namanya Keranjang. Iya. Tempat Ya tempat apalah, tempat baju kotor, tempat buah, tempat buat belanja lah ya, terserah lah. Iya. Apa ya hubungannya mata dengan keranjang? Sama asosiasi konotasinya. Nah, konotasinya apa Cak Heru? Itu. Nah, konotasinya kan kalau laki-laki, saya Nah. bilang laki-laki ya, Ya, karena asosiasinya selalu dekat ke laki-laki. ya seperti tadi ya. Kalau seorang laki-laki dianggap mata keranjang, seolah-olah matanya itu kalau melihat perempuan yang Genit. jangan genit. Matanya genit. Perempuan yang penampilannya cantik lah. Betul. Nah, dia akan selalu melihat dan tidak bisa Mungkin lirak-lirik lebih sopan. lirik. Nah. atau ada juga yang melotot kan, memandangi seolah-olah Oh, iya. seolah-olah dia ingin menamatkan sosoknya gitu loh. Iya, betul. Jadi Itu satu. betul. Nah, keranjang itu maksudnya adalah kalau ada 10 nih yang Iya. penampilannya cantik, Betul. ya sama dia akan dikumpulin dilihat satu persatu. Jadi dia Mungkin. tidak bisa hanya fokus pada satu saja. Jadi lirak-liriknya menyeluruh karena dia adil. Nah, Mungkin itu yang dianggap mungkin ya. masyarakat. Selama ini karena kan aneh ya Cak Heru ya. Mata Keranjang. sama keranjang. Masa iya dikumpulkan di keranjang kayak kita mau ngambil buah dikumpulkan. Lah, bagaimana Atau menjelaskan? matanya sebesar keranjang sehingga bisa mengumpulkan Betul. image atau apa ya? Betul kayak di kartun itu. Kayak di kartun Cak Heru begitu ngeliat langsung membesar. Benar, Apa seperti benar itu? Nah, sekarang kita akan menguliti ya Cak Heru ya. Maksudnya mata dengan keranjang terus asosiasinya loh kok laki-laki yang lirak-lirik. Laki-laki yang kalau melihat lawan jenisnya Tidak tahan. itu tidak tahan. Tidak tahan itu ya tidak tahan. Ya pokoknya genit lah, genit. Mata genit. Nah, itu kan asosiasinya terus bagaimana? Logika bahasanya kok bisa jadi mata keranjang itu ini yang menarik teman-teman, kawan-kawan. Keranjang itu tadi yang disampaikan Cak Heru, apa benar itu keranjang yang Dalam bahasa Inggris disebut basket. basket? Betul. tempat Apakah buat keranjang itu sebetulnya adalah kunci dari semuanya Cak Heru? kunci dari kekeliruan? Kunci dari kesalahkaprahan selama ini. Jadi begini ya teman-teman. Kalau kita tahu di bahasa Indonesia itu kan punya preposisi enggak ya Cak Heru? Ya, ada kata depan. Nah, kata depan. Kalau kata depan itu dipakai di keranjang itu kira-kira bisa enggak Cak Heru? Ya, kalau seandainya keranjang kemudian kita anggap ada kata depan, kalau saya berpikir ya sebagai seseorang yang Menyukai bahasa. menyukai bahasa boleh ya. itu frasa yang bagus sekali, menyukai bahasa. Ya saya pikir bagian yang menjadi kata depan atau preposisi ya harusnya ke. Nah, Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kata berikutnya? Karena ini kan jauh nih antara keranjang. iya betul Cak Heru. Kemudian kalau ke kita anggap sebagai preposisi, berarti kan kata keduanya ranjang. Betul.
kira-kira kawan-kawan, kalau ada laki-laki terus melihat lawan jenisnya dan di dalam pikiran dia itu ya begitulah, dia itu mikirnya yang aneh-aneh lah. Mungkin nggak kalau dari mata terus dia mikirnya Ke ranjang? Betul sekali. Saya nggak tahu sekarang itu kata ranjang itu masih dipakai tidak ya? saya pikir Coba bisa komen ya teman-teman ya, masih ada yang paham dan menggunakan kata ranjang nggak? Iya, Jadi mungkin yang belum tahu ranjang itu apa sih? lebih Gitu. seringnya tempat tidur ya. Betul, tempat tidur teman-teman. Atau Tapi kalau seandainya kasur mungkin? kasur ya, Ya, kalau kasur. memang tidak ada apa itu namanya dipan, Ya dipan. jadi hanya kasur. Iya. Tapi saya pikir nggak ngerti sih, masih pakai kata ranjang nggak ya? Ya. Saat ini Bisa ya, komen sih, bisa komen di bawah. Ada yang pakai mungkin, ada yang sudah tidak pakai tapi tahu, atau mungkin malah nggak tahu sama sekali apa itu ranjang. Nah, jadi ranjang itu ya tempat tidur, teman-teman. Atau kasur lah kalau sekarang kasur. Atau kalau kalau nggak suka tidur di kasur ya mungkin tikar. Tikar. Tapi apa ada orang masih tidur di tikar sekarang? Iya masih lah. Oh, masih ya? Ya, Kalau oke, tidak oke, ada oke. tempat tidur. Ya mungkin lebih suka sesuatu yang keras untuk terapi punggung, mungkin saya nggak tahu ya. Iya, Tapi iya, ya itu. Jadi ranjang di sini itu ternyata tempat tidur, kasur. Nah, jadi sebetulnya mata keranjang itu dia sebuah kalimat yang lengkap kan Pak Iri? Iya. Nah, jadi bukan sebuah frasa, Bukan sebuah frasa. bukan sebuah frasa teman-teman. Jadi dia itu memang kalimat yang lengkap karena dia punya subjek, kemudian dia juga punya frasa preposisi. Frasa preposisi sebagai predikat ya. Betul. Nah, Sama seperti misalnya Cak Sandi ke Jakarta, itu satu kalimat. betul. Atau nah ini kalau kita berbicara lagi masalah kata keluar, Oke. itu kan juga mirip Pak ya, Cak Heru ya? Iya. Ya, kalau kita bicara keluar, nah keluar ini bisa ada preposisinya. Saya keluar. Tapi kalau saya keluar tanpa dipisah, berarti kan dia membutuhkan sesuatu karena kan informasinya masih kurang ya Cak Heru ya. Iya. Saya keluar. Ya nggak apa-apa sih. Saya keluar, tapi maksudnya yang keluar apa? Benar. Atau apa setelah itu? Saya keluar apa gitu. Saya keluar keringat. Nah, itu bisa. Saya keluar air mata. Ya kan Cak Heru ya? Iya. Saya keluar uang, membayar ini. Benar. Saya keluar tenaga. Iya. Nah, jadi keluar itu juga teman-teman ya mungkin ini ada beberapa kesan. Tapi kalau saya rasa sih, kalau kita dari kata-kata keranjang tadi ya balik lagi ke Cak Heru ya. Mungkin kita kurang peka sih. Kalau ternyata keranjang itu ya sama seperti keluar. Bisa ditulis serangkai, tapi ternyata bisa ditulis dengan terpisah juga. Ya karena salah kaprah itu. Nah, salah Jadi kaprah itu selama ini teman-teman. asosiasinya keranjang itu ya keranjang. Betul. Jelalatan di mana-mana, semua perempuan atau banyak perempuan kemudian dia lihati. Dimasukkan ke keranjang dalam pikirannya mungkin ya teman, atau matanya membesar sebesar matanya membesar. lubang-lubang keranjang. Padahal artinya adalah matanya itu kalau lihat perempuan atau lihat wanita cantik itu langsung Otaknya itu ya, itu langsung betul keranjang. betul, jorok banget berarti Pak. Jorok. Astaga. Parno. Astaga. Boleh kalau sama istri sendiri bisa lagi. Iya, kalau yang punya istri ya, kalau yang punya pasangan tapi istri ya, teman-teman. Jadi itu sebetulnya kan ya itu barang bukan barang ya, itu sebetulnya lumrah kan kita kenal sehari-hari, tapi ternyata ternyata penjelasannya kalau ini berfungsi sebagai preposisi itu lebih masuk akal kan Cak Heru ya. Asal usulnya itu bisa lebih diterima kan daripada kalau kita berbicara tadi keranjang sebagai sebuah kata benda kan akan bingung menjelaskan. Jadi bahasa itu teman-teman sebetulnya ada sih yang bisa dikecualikan, tetapi seandainya kita mau mengulik
lebih dalam lagi itu kita semuanya bisa dijelaskan dengan secara logis. ilmiah, betul, dengan logis dan ilmiah. Jadi memang, nah itu juga mungkin banyak yang ini, Cak Ero, kalau mungkin Cak Ero memperhatikan ya, berbicara tentang preposisi gara-gara salah mata keranjang tadi, penggunaan di, wah itu yang paling sering saya temui, Cak Ero. Di itu kapan sih? Iya itu ya, misalnya contohnya bagaimana membedakan antara keluar dengan preposisi ke dan ada kata benda apalah ya, atau proyeksi atau jadi antara keluar ke, yang ke dan luar itu dua kata yang terpisah dengan keluar yang satu kata. Betul. Karena kalau keluar yang satu kata yang kemudian kata kerja, dia bisa jadi mengeluarkan. Betul. Dan kemudian kalau kita berubah ke bentuk pasif, dia menjadi dikeluarkan. Dikeluarkan. Keluar itu menjadi kata kerja. Oh, jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, Cak Heru ya, cara ujinya itu adalah dia bisa nggak jadi kata kerja yang aktif. Kalau dia bisa dijadikan kata kerja yang aktif, berarti dia ditulis serangkai karena dia dianggap sebagai awalan. Berarti atau kuncinya. Bahasa kerennya prefix. Ya, bahasa kerennya prefix biar kita kelihatan agak pintar gitu ya. Awalan. Oke, jadi ngujinya seperti itu. Nah, sekarang contoh Cak Heru, kalau seandainya saya bilang dibuka. Membuka? Siap. Kalau di pasar? Tidak bisa memasar. Memasarkan bisa. Harus ada memasarkan. Berarti kalau dipasarkan? Tapi itu pasangannya harusnya dipasarkan. Iya. Memasarkan, dipasarkan. Kalau di pasar tidak bisa memasar. Baik. Jadi di pasar jelas dia adalah preposisi teman-teman. Jadi cara mengujinya itu sebetulnya gitu. Karena sering sekali Cak Heru saya temui itu, dan kadang-kadang tuh saya juga gatel sih. Ini tuh harusnya ditulis serangkai. Ini tuh harusnya ditulis terpisah. Tapi sering terbalik-balik. Jadi kadang-kadang seperti yang tadi, ketika kita menggunakan mata keranjang, mungkin pertama lucu ya, terus akhirnya kita juga ikut-ikutan menggunakannya, dan secara tidak sadar ya kita ikut menyebarkan sesuatu yang kurang tepat itu. Benar. Nah, sama seperti ini juga gitu. Kalau seandainya teman-teman mungkin sedang berkomunikasi ya, Cak Heru ya, terus tiba-tiba tahu, harusnya kan ini tidak bisa jadi kata kerja aktif ya, berarti kan dia harus dipisah. Nah, mungkin teman-teman ya jangan dikasih tahu langsung seperti guru atau dosen, kamu salah nulisnya, jangan. Boleh ditanya-tanya. Boleh, ya paling untuk memancing logikanya. Ya mungkin, atau kalau enggak langsung kita gunakan saja yang benar. Katakanlah hari ini saya tunggu di pintu, tapi tiba-tiba ditulisnya serangkai. Ya sudah, berarti kita tinggal mengulang aja kan teman-teman. Oke, kita ketemu di spasi pintu atau di plaza atau di sekolah. Nah, mungkin seperti itu ya. Karena kalau tiba-tiba dikoreksi kan enak juga ya Cak Heru ya. Tapi kan pula misalnya banyak sekali kita lihat di jalan-jalan, misalnya ada iklan sesuatu yang sedang dijual ya. Kita sering sekali melihat ada kata dijual itu D-nya dipisah dan jual betul. Dan itu mungkin kalau kita, karena kita adalah penutur bahasa Indonesia yang sehari-hari sudah berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, ya tidak ada masalah, kita pasti memahaminya. Tapi coba bayangkan kawan-kawan, apabila itu dilihat oleh orang asing, betul. Betapa bingungnya orang asing ini sebenarnya D-nya mau apa, jualnya ini posisinya apa, yang harusnya dijual karena mungkin yang dia pelajari D-nya itu harusnya dirangkai, tapi kok orang Indonesia menggunakannya di spasi. Betul. Dan kita juga, karena kan kita harus tahu ya Cak Heru ya, bahasa itu kan memang selalu berkembang. Benar. Nah, berkembangnya bahasa itu bisa dari sesuatu yang tadi salah kaprah.
Benar. Kan Akhirnya mata keranjang sekarang juga kalau kita lihat di kamus, dia juga tidak dipisahkan. iya, betul. Tetap saja keranjang itu tetap Karena jadi dianggap kata, kan? basket itu Sudah tadi. jadi idiom. Betul, karena sudah jadi idiom teman-teman. Tapi setidaknya kita bisalah melogikakan atau menjelaskan ini bagaimana sih awalnya atau asalnya kok bisa ada kata seperti ini, meskipun iya sudah diterima secara umum kalau penulisan keranjangnya itu jadi tidak ada spasinya atau Ada tidak spasi, dipisah ya kan? teman-teman. Satu kata. Satu Dan mata kata. keranjang itu kemudian jadi idiom, kan? Jadi idiom, tapi kalau kita ingin menjelaskan secara logika ya itu tadi. Itu tadi penjelasannya, kawan. Karena memang bahasa itu yaitu seperti ini organisme hidup yang dia itu bisa menua. Teman-teman tahu kan bahasa itu bisa menua loh. Semua. Dia bisa menua, dia juga bisa berkembang, dia juga bisa menyusut, dan dia juga bisa beradaptasi seperti mata keranjang. Saya pikir kata yang paling pas adalah beradaptasi. Tapi beradaptasi itu tentu saja ya tidak selalu dalam lingkungan yang tepat ya. Betul. Ketika dia keliru kemudian dibiarkan saja terus keliru ya akhirnya ya. Ya diterima sebagai sebuah kebenaran. Iya. Itu akhirnya terjadi bahwa ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang kemudian dipakai terus, ya akhirnya ya sudah. Ya sudah. Tapi artinya seperti itulah. Ya sama lah seperti, tapi kan setidaknya sama seperti organisme hidup lainnya. Kalaupun ada sesuatu, ibaratnya di tumbuhan itu kan juga ada sebetulnya ada yang kopior. Kopior itu kan sebetulnya sesuatu yang salah, tapi ternyata kok enak. Iya. Ya sudah. Akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Dalam biologi kan itu sebetulnya kesalahan genetika. Kopior itu sebenarnya kelapa, tapi dia itu tidak jadi. Tidak sempurna. Tapi ternyata kok enak. Benar. Ya sudah diterima. Sama seperti yang ini. Kalaupun ada kata yang mungkin kurang tepat, tetapi karena sudah diterima, ya sudah. Karena sudah fungsional. Karena sudah fungsional dan sudah diterima oleh semuanya dan sudah dipakai di mana-mana. Jadi ya mau tidak mau ya kita terima saja. Tetapi yang tadi sempat kita bahas berdua, setidaknya kita tahu, oh ternyata sebetulnya sesungguhnya itu dari kata yang seperti ini tidak tepat. Tetapi apapun itu ya kita tidak bisa, sama seperti kita tidak bisa bilang ini salah ini benar, karena seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, namanya bahasa itu kan sesuatu yang bisa berkembang, dia bisa menyusut, dia bisa berkembang dan sebagainya ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini salah ini benar. Ya karena mungkin ya Cak Hiro ya di episode selanjutnya kita mungkin akan bisa membahas tentang beberapa hal yang ini seharusnya salah nih kalau seandainya kita berbicara salah benar. Tetapi ya bagaimana lagi? Inilah bahasa kita. Jadi kita sebagai pengguna bahasa Indonesia yang kemudian dibedakan antara mampu berbahasa dengan mahir berbahasa. Itu beda. Jadi kita akan bedakan kawan-kawan bahwa kesalahan keliruan itu adalah salah kaprah atau salah kita. Jadi seperti itu. Karena sesungguhnya fenomena kebahasaan itu ya sangat menarik. Dan sebelumnya ini kami berdua dua badas ini memang berusaha untuk memancing diskusi. Jadi teman-teman itu yang juga memperhatikan, menjadi pemerhati bahasa atau menyukai bahasa seperti kami dan juga menyukai sastra itu lebih berpikir kalau menggunakan bahasa itu jangan cuma ikut-ikutan. Tetapi kita juga berusaha mengulik teman-teman. Apa iya sih asalnya itu seperti ini? Apa iya sih selama ini yang kami pahami, yang dicekokkan ke kami itu sesungguhnya seperti itu? Dan kalau teman-teman itu tahu, sebetulnya bahasa itu menarik. Ya jadi kita harus kritis terhadap bahasa kita sendiri. Bahasa kita sendiri, dan bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa yang sekadar ikut-ikutan. Karena sekarang itu kan kita cenderung ikut-ikutan. Ada bahasa asing apa yang sedang tren, kita ikut.
sekarang sedang marak budaya Korea. Wah, kita banyak menggunakan kosakata Korea. Ya tapi kan itu juga ya. Itu kan juga tuntutan komunikasi ya. Tuntutan komunikasi memang ya, betul ya. Kawan-kawan yang mungkin selingkungan, Tongkrongan lah, satu tongkrongan Jairo. Untuk menunjukkan penerimaannya, pastikan akan ikut juga. Oke. Dia harus menerima terminologi atau kata-kata khusus yang kemudian digunakan oleh orang-orang setongkrongan ini. Jadi kadang-kadang bahasa itu menjadi Cak Sandi, menjadi simbol negosiasi. Oh, kalau yang tadi itu simbol intimasi, keintiman, kedekatan emosional. Benar. Kalau yang satunya simbol sebagai negosiasi. Jadi apakah kamu menerima aku? Baik. Mereka menerima kita? Iya. Tercermin dari bahasa itu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, tapi ya apapun itu tetap bahasa Indonesia kita harus kritis. Betul. Kalau seandainya ada kekeliruan yang masih mampu kita luruskan, ya, atau setidaknya masih bisa kita logikakan. Karena kalau sudah menjadi sebuah kebenaran mutlak kan tidak bisa diubah. Tapi kita sampaikan. Ya, paling enggak kita tahu lah, setidaknya nanti kalau seandainya bisa menjelaskan, atau ketika sedang ngobrol terus suatu ketika teman-teman sudah berkeluarga terus punya anak, terus hey kids, tahu nggak kalau kata ini itu sebetulnya seperti ini. Jadi permainan bahasa itu sebenarnya menyenangkan loh teman-teman. Menyenangkan sekali. Ketika kita tahu bahasa Indonesia itu sebetulnya menyenangkan. Kalau kita punya banyak kasus seperti yang tadi bahasa mata keranjang, hanya dari kata mata keranjang itu ternyata kita bisa tahu, ternyata budaya Indonesia. Kalau kita bilang budaya Indonesia itu enggak juga sih. Paling enggak kita bisa melihat pola pikir masyarakat. Atau kalau tadi disampaikan Jairo, kita tidak terpaku pada satu genre tertentu atau enggak. Makanya tadi kan ada enggak ya yang perempuan itu juga bisa disebut sebagai mata keranjang. Nah, itu. Jadi memang namanya bahasa itu memang sesuatu yang hidup, makanya dia menyenangkan. Tetapi apapun itu, selama kita masih mencintai bahasa Indonesia, saya rasa kita akan terus bicara tentang bahasa Indonesia. Kita akan terus bicara, betul. Gembira. Ya. Dan kita tidak berusaha menggurui di sini karena kami juga sedang belajar dan kami sedang berbagi. Oh, ternyata kami kebetulan tahu lebih dulu, kami mengulik lebih dulu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada masukan atau saran disampaikan ya. Ya, betul. Atau ada kata apa mungkin ada pertanyaan yang akan kita bahas di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, bisa. Ada topik menarik yang ingin diangkat. Ya, bisa. Kami akan dengan senang hati selama itu menyangkut pembahasan tentang bahasa Indonesia yang menyenangkan. Benar. Kalau seandainya kami merasa tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan atau topik yang ingin kawan-kawan bahas, betul. Ya kami akan mungkin mengundang seseorang. Ya, mendatangkan seorang yang lebih paham dari kami. Ya, meskipun tujuan kita kan tidak untuk mencari jawaban yang benar salah. Bukan benar salah. Jawaban yang yang benar secara hakiki. Jadi, tapi paling enggak itu didiskusikan. Betul, paling enggak. Betul, paling enggak kita sudah bisa berlatih untuk berpikir kritis. Karena yang paling penting itu adalah jangan lupa teman-teman itu tetap harus bernapas sama berpikir kritis. Iya. Kita harus bertanya tentang apapun yang ada di sekeliling kita. Ya. Apakah semua yang disampaikan lewat bahasa itu harusnya kita terima seperti itu atau tidak? Betul. Karena kalau cuma bernapas saja percuma, Pak Heru. Nggak bisa berpikir kritis, itu cuma bernapas saja susah. Ya, orang tidur juga bernapas. Betul, Pak. Tapi tidak menggunakan otaknya secara maksimal. Meskipun tidur itu juga ada gelombang otaknya sih. Iya. Tapi kan percuma. Dan saya pikir tidak ada orang tidur dibayar ya. Ada kan? Ada kayaknya. Oke, kita nggak usah terlalu panjang tentang itu ya. Acara lain itu ada, Pak. Ngeliat orang tidur, di channel yang lain ya, teman-teman. Baik, mungkin kita bisa akhiri ya, Pak Heru ya. Iya, untuk sesi pertama. Untuk perdana kami. Betul. Sampai di sini dulu. Salam kenal dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan
ya bisa menjadi pemikiran untuk jadi teman ngabuburit. Bisa karena kebetulan kami sekarang sedang mengambil rekaman di bulan puasa. Semoga nanti selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu bulan depan ya. Bulan depan. Insyaallah. Ya. Topik yang berbeda dan semoga tetap menarik buat kawan-kawan. Atau kalau kawan-kawan punya masukan, silakan. Kami akan dengan senang hati sampaikan ke bisa ditaruh di kolom obrolan atau kolom diskusi. Atau kolom yang ada di bawah ini. Ya, silakan. Oleh karena itu kami undur diri. Kami Duo Badas. Dua orang yang sedang belajar bahasa dan sastra. Saya Cak Hero. Dan saya Cak Sandi. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih.